doa yang dinyanyikan. Maka diharapkan semua hadirin ikut menjelaskan, ikut menyanyikan dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa, merasakan kehadiran Tuhan dalam lantunan doa-doa yang dinyanyikan ini, merasakan kehadiran Tuhan di dalam keheningan, merasakan kehadiran Tuhan dalam sakramen kudus yang dikatakan. Saudari-saudaraku yang terkasih, malam menjelang sengsaranya Tuhan bersabda, berjaga-jagalah dengan aku 1 jam saja. Hari ini menjelang Jumat pertama, kita sekarang diundang untuk berjaga-jaga dalam adorasi sakramen Maha Kudus, Allah yang bersama, yang hadir di tengah-tengah kita dalam rupa sakramen Maha Kudus, yang setiap Ekaristi kita sambut
menyatu dengan kita, hingga meninggalkan alam keramaian, hadir di sini dengan berbagai macam situasi yang kita hadapi di tengah pekerjaan, di tengah-tengah keluarga. Ada berbagai macam peristiwa yang kita alami. Mari semuanya kita serahkan ke dalam penyertaan Tuhan. Dia yang menguduskan segala sesuatu. Dia menjadikan segala-galanya baik. Dia yang setia, mendampingi kita, membimbing kita, meskipun berkali-kali kita durhaka, meskipun hati kita sekeras batu. Dia menyapa kita dengan kelembutan. Bersama seluruh bangsa di dunia, mari kita puji Dia. Tidak semua yang berkata Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, tapi mereka mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakan dalam hidupnya. Dialah yang mempunyai kerajaan surga. Banyak kali kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Banyak kali kita mendengarkan renungan. Banyak kali diungkapkan kepada kita betapa setianya Tuhan. Tapi banyak kali pula kita terpeleset jatuh dalam dosa. Tutur kata, langkah laku perbuatan kita tidak mencerminkan Tuhan yang hadir dalam diri kita. Mari
mengampuni segala dosa-dosa kita di hadapannya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Bapa Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya memudahkan saya pada Allah Tuhan kita. Marilah berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur atas kehidupan yang kami jalani sampai saat ini. Engkau tak pernah meninggalkan kami berjuang sendirian. Bukalah hati, pikiran, perasaan kami, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik, menimba kekuatan dari sana, dan lebih dari itu semua, semoga kami tak pernah terpisah daripada-Mu. Kini terimalah pujian kami untuk mendengarkan firman-Mu.
surat Rasul Paulus yang kedua kepada Timotius, pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat 15. Saudara terkasih, ingatlah akan ini: Yesus Kristus keturunan Daud yang telah bangkit dari antara orang mati, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pewartaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu sebagai seorang penjahat, tetapi sabda Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka pun mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Sabda ini benar: jika kita mati dengan Kristus, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ingatkanlah dan pesankanlah dengan sungguh-sungguh semuanya itu kepada mereka di hadapan Allah. Dengan demikian mereka tidak akan bersilat kata yang sama sekali tidak berguna, tetapi malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Berusahalah agar engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang mewartakan sabda kebenaran itu dengan terus terang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpuji. Kita hening sejenak. Jika kita tidak setia, Ia tetap setia, karena Ia tidak dapat menyangkal dirinya. Saudari-saudaraku terkasih, kesetiaan berarti keteguhan hati, ketaatan baik dalam persahabatan maupun perhambaan atau pelayanan. Senada dengan surat Rasul Paulus, Amsal 19 mengatakan, sifat yang diinginkan pada seseorang adalah kesetiaannya. Kesetiaan seringkali juga berarti kepatuhan. Dalam Perjanjian Baru, kata setia memiliki 3 makna yang berbeda dan lebih jelas, yaitu dapat dipercaya, taat menjalankan perintah, dan orang yang percaya menjadi pengikut atau penganut. Ketika Tuhan Yesus berbicara tentang hamba-hambanya yang setia, yang Dia maksud adalah Dia sedang menantikan orang-orang yang mau percaya dan mengikuti Dia. Itu berarti taat dalam menjalankan amanatnya dan dapat Dia percaya sepenuhnya. Tuhan menginginkan kita untuk terus beriman dan setia kepada-Nya apapun yang kita alami. Dari diri kita, banyak di antara kita yang mungkin memberikan syarat atau ketentuan dalam kesetiaan kita. Seorang istri tak lagi setia mencintai suaminya ketika suaminya melakukan perselingkuhan. Seorang suami tak lagi setia melayani istrinya ketika istrinya mulai mengganggu. Para orang tua tak lagi setia mencintai, membimbing, mengajar anak-anaknya
ketika anak-anak dirasa mulai memberontak dan tidak patuh. Anak-anak tak lagi setia dan tidak menghormati orang tuanya ketika mereka melihat orang tua mudah marah atau tidak menjalankan tanggung jawab dengan baik kepada mereka. Para karyawan tak lagi setia ketika sarana dan prasarana, ketika suasana kantor dan rekan-rekan kerja tak sesuai dengan harapannya. Terlebih lagi, tidak sedikit anak-anak Tuhan yang sudah terlibat dalam pelayanan berubah menjadi kurang setia ketika diperhadapkan dengan suatu kenyataan bahwa hidupnya, keluarganya, pekerjaannya, bahkan pelayanannya menghadapi banyak masalah. Kesetiaan adalah ketekunan. Alkitab Perjanjian Baru mendefinisikan kesetiaan sebagai ketekunan. Berarti Alkitab mengajarkan bahwa kesetiaan bukanlah reaksi terhadap suatu hal, melainkan komitmen kita terhadap suatu tanggung jawab yang tetap. Kita diajarkan bahwa meskipun orang lain bersalah atau orang lain menyakiti kita, kita tetap harus setia mengasihi mereka. Meskipun orang tersebut terluka, kita tetap harus menghormati mereka dengan penuh hormat. Betapapun anak-anak mendukakan hati kita, kita harus tetap setia mencintai, melindungi, mendidik mereka. Walaupun banyak masalah yang kita hadapi, kita harus tetap setia melayani Tuhan. Ketekunan tidak dapat diubah oleh situasi yang berubah. Demikian pula dengan kesetiaan. Ia hanya berubah jika komitmen kita mulai hilang. Fondasi kesetiaan adalah iman. Kesetiaan dan ketekunan di dalam Alkitab tidak dipisahkan satu dengan yang lain. Dalam Amsal pasal 13 digunakan satu kata yang sama untuk menggambarkan kesetiaan, iman, dan ketekunan. Itu berarti Alkitab mengajarkan bahwa sumber kekuatan kita untuk menjadi tetap setia bukan berasal dari situasi luar yang menyenangkan, melainkan apa yang kita percaya ada di dalam diri kita, Yesus Kristus sendiri yang bertahta dan meraja di dalam hidup kita, yang membuat kita mampu tetap setia bahkan dalam situasi yang berat dalam hidup adalah iman. Hambatan-hambatan kesetiaan perlu ditaklukkan. Yaitu dengan cara kita fokus. Jika kita memusatkan seluruh perhatian kita pada suatu hal, lambat laun pikiran, perasaan, keputusan-keputusan akan dipimpin oleh hal itu. Kalau kita fokuskan seluruh perhatian kita pada situasi luar, misalnya kesalahan seseorang, rasa sakit yang ditimbulkan oleh orang lain, maka lambat laun pikiran, pola pikir, pola rasa, pola tindakan kita
dipimpin oleh rasa sakit itu, hati kita membatu. Dalam keadaan seperti itulah, menjadi tekun dan setia menjadi tugas yang terlalu sulit, karena pikiran, perasaan, keputusan-keputusan dipimpin oleh fokus yang salah. Saudari-saudariku terkasih, pandanglah tantangan dan kesulitan di luar diri kita sebagai latihan kesetiaan yang bermanfaat bagi kita. Rasul Paulus mengatakan, latihan jasmani sedikit saja bermakna, tapi latihan rohani berguna dalam segala hal, karena mengandung janji untuk hidup pada masa kini dan masa yang akan datang. Itulah sebabnya kita berjuang dan bekerja keras, menjadi setia dan bertekun. Mari kita hening sejenak. Di dalam keheningan, mari kita lakukan pujian doa Yesus.
kesetiaan dan ketekunan membawa damai di dalam hati kita, meskipun berbagai macam masalah dan persoalan menerpa kita. Ketika ada iman, ketika ada kesetiaan dan ketekunan, kita bisa mengambil hikmah dari setiap peristiwa yang kita alami. Seterpuruk apapun hidup kita, Ia setia, tak pernah meninggalkan kita berjuang sendirian. Meskipun berkali-kali kita durhaka, berkali-kali kita tidak setia karena jatuh dalam dosa yang sama dan berulang-ulang, Tuhan tetap setia menunggu kita. Mari sekarang kita ungkapkan doa-doa kita, pujian, permohonan, rasa syukur, harapan-harapan, didahului dengan refren, berilah kami damai Tuhan. Kemudian setiap wujud doa disambung, dijawab dengan berilah kami damai Tuhan dalam nyanyian. Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati. Terima kasih atas berkat dan pemeliharaan yang Kau berikan kepada kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan.
tindakan dan perbuatan kami selaras dengan kehendak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Masih ada kehidupan yang
kami. Engkau menganugerahi kami hati cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepada-Nya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami. Doa pujian. Terpujilah Allah, terpujilah namanya yang kudus, terpujilah Yesus Kristus sungguh Allah sungguh manusia. Terpujilah nama Yesus. Terpujilah Dia yang Maha Kudus. Terpujilah Yesus Kristus. Terpujilah darahnya yang maha indah. Terpujilah Yesus dalam sakramen maha kudus. Terpujilah Roh Kudus penghibur kita. Terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya, Perawan Maria yang amat suci. Terpujilah yang terkandung dengan suci dan tak bernoda. Terpujilah Mama Maria Perawan dan Bunda. Terpujilah Bunda Maria yang diangkat ke surga dengan mulia.
kami. Engkau menyalakan api yang tak kunjung padam di dalam hati kami, api iman yang harus kami jawab dengan kesetiaan dan ketekunan. Ajarlah kami memelihara api iman yang abadi itu di dalam hati kami. Kita lakukan ujian dalam kegelapan dan penolakan api yang abadi. kasih ya Tuhan atas saat teduh pada menjelang akhir hari ini. Kami akan mengakhiri adorasi kami. Kami harus kembali ke rutinitas kehidupan kami sebagai para murid setelah menyaksikan
Yesus dimuliakan di atas gunung. Diajak turun kembali untuk menghadapi kenyataan hidup sehari-hari. Demikian pula kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, ke pekerjaan-pekerjaan kami, ke aktivitas kami. Ajarlah kami untuk tetap memelihara kesetiaan dan ketekunan pada iman kami. Kami percaya Engkau senantiasa mendampingi seterpuruk apapun hidup kami. Engkau tak pernah meninggalkan kami berjuang sendirian. Sementara kita akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Berkati kami ya Tuhan, berkati keluarga kami, berkati pekerjaan-pekerjaan kami, berkati langkah-langkah hidup kami, keputusan-keputusan yang kami ambil. Semoga dalam terang Roh Kudus-Mu kami mampu untuk mengambil keputusan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan bila kami mengalami peristiwa yang tidak kami kehendaki, ajarkan kami untuk tetap berpegang pada-Mu. Kami meletakkan dan menyandarkan harapan kami bukan kepada manusia tetapi kepada-Mu. Berkati kami semua dengan rahmat kesehatan jiwa dan raga kami. Jauhkanlah kami dari berbagai mara bahaya dan sertailah kami selalu agar kami tak pernah terpisah daripada-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan Pengantara kami, yang bersama Engkau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Diucapkan banyak terima kasih kepada alumni Gatu yang menjadi motor untuk akulasi ini. Terima kasih untuk kehadiran kita sekalian yang berada di tempat ini, bagi yang tergerak terdepan untuk membantu kelangsungan akulasi ini di bulan-bulan yang akan datang. Anda bisa memasukkan dalam kotak yang disediakan. Sebentar lagi sampai Kudus akan kembali simpan di dalam tabernakel. Esok kita misa pagi ditiadakan, ada misa sore, misa Jumat pertama dan akulasi, sekaligus penutupan novena Hati Kudus. Kita merayakan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Mari kita lakukan pujian, hanya dalam Tuhan jiwaku tenang.
kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah Yesus Kristus dalam sekali Maha Kudus, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Doa bisa ditutup sendiri-sendiri dalam keheningan. Mungkin masih ada 1-2 orang yang ingin menikmati kebenaran